Kami berjalan bersama-sama sampai kami tiba di pos 3 dan beristirahat di sana untuk makan siang. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11, kami langsung duduk dan meletakkan ransel masing-masing di tanah. Di sepanjang perjalanan tadi, kami banyak melewati para pendaki yang akan naik ke puncak Gunung Samalas. Aku heran kenapa banyak pendaki yang naik, padahal pada saat kita naik kemarin sangat sepi karena sedang musim hujan. Pak, kok rame yang mendaki ya? Padahal kemarin pada saat kami berangkat mendaki, hanya rombongan kami saja yang mendaki di gunung ini. Tapi kok sekarang banyak sekali ya, kataku kepada bapak pemandu itu. Sepi bagaimana Ron? Sejak bulan lalu sudah banyak pendaki. Sekarang kan sudah masuk musim kemarau. Kalau musim hujan baru sepi yang mendaki gunung, kata bapak pemandu. Ah yang benar pak, kami 3 hari yang lalu cuma motor kami saja yang mengisi parkiran itu. Oh, mungkin setelah kalian jalan, ada banyak yang di belakang kalian yang mendaki, kata bapak pemandu. Tapi bukannya sekarang musim hujan pak, kami pas mendaki itu hujan terus pak. Sampai-sampai kami harus memakai jas hujan plastik, kataku kepada bapak itu. Aku kemudian mengeluarkan jas hujan plastik yang kami pakai waktu itu. Buat apa kalian bawa jas hujan untuk mendaki di musim kemarau begini? Ada-ada saja kalian, kata bapak itu sambil tertawa. Pendaki yang lain juga ikut tertawa melihatku membawa jas hujan. Memang benar kok pak, kami pas mendaki sebelum tersesat itu, kami beberapa kali sudah diguyur hujan. Makanya kami pakai jas hujan plastik ini, kata Daniel memotong pembicaraan aku dan bapak pemandu itu. Kalian aneh ya, padahal sekarang itu musim kemarau, mana mungkin ada hujan, kata bapak itu. Sudahlah, kalau bapak tidak percaya ya sudah, ribet amat sih, kata Panji. Bukannya kami tak percaya, tetapi memang benar, tidak pernah turun hujan 3 hari yang lalu, kata bapak itu. Mungkin di gunung ini saja yang hujan pak, sedangkan di gerbang pendakian tidak hujan, kataku yang meluruskan. Kami pun selesai membahas itu dan mulai mempersiapkan peralatan untuk memasak. Aku ingat di pos 3 ini tempat kami ngecamp 3 hari yang lalu ketika aku melihat cahaya yang berwarna hijau pada malam hari itu. Aku melihat tanah di sana sangat kering seperti musim kemarau yang membuat aku masih bingung kenapa musim hujan sangat cepat berlalu dan pohon-pohon di sekitar juga sudah gundul karena daunnya banyak yang berguguran. Padahal 3 hari yang lalu sangat lebat. Tapi sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Aku langsung membantu teman-teman yang lain memasak. Di pos 3 ini banyak pendaki juga yang istirahat di sana. Pakaian yang mereka pakai dan gaya-gaya rambut mereka sangat berbeda. Berbeda dari penampilan aku yang menurutku sudah paling keren. Aku lihat-lihat baju mereka, tidak ada merek yang aku kenal. Kemudian ada yang aku lihat mengeluarkan kamera yang kelihatannya sangat canggih. Padahal kamera itu sangatlah mahal, hanya orang-orang kaya yang mampu membelinya. Dan yang membuatku kagum, aku melihat ada orang yang memakai HP yang layarnya besar dan kelihatan kamera belakangnya ada 2. Aku belum pernah melihat HP seperti itu. Yang aku tahu, HP itu mempunyai 1 kamera belakang dan 1 kamera depan. Aku hanya penasaran melihatnya. Tiba-tiba di samping aku, pendaki rombongan tamu Pak Pemandu juga mengeluarkan HP yang layarnya besar dan kamera belakangnya ada 2 juga. Aku baru pertama kali lihat HP kayak gitu mas. Itu HP baru ya mas? Pasti mahal ya? Wah, ini kan HP keluaran lama mas.
Orang-orang juga udah biasa pakai HP kayak gini. Harganya nggak terlalu mahal, sekitar 2 jutaan aja ya sudah dapat, kata pendaki itu. Tapi aku kok tumben melihatnya. Ini HP saya aja katanya sudah paling canggih. Ini saya beli 3 bulan yang lalu dengan harga 4 jutaan, kataku sambil mengeluarkan HP yang layarnya seukuran 4 inci. Wah, ini kan HP jadul mas. Tapi memang sih, dulu HP itu harganya mahal banget. Sekarang mah udah nggak laku. Tapi kok mas ya, beli baru 3 bulan yang lalu ya? Tapi kok masnya bisa beli baru 3 bulan yang lalu ya? Kan HP-nya udah nggak dijual di toko manapun, katanya dengan heran. Ini kan keluaran baru mas, bukan HP jadul. Mas HP aku lagi ngetren gini dikira HP jadul, kataku menunjukkan HP-ku kepada Daniel. Mana mungkin, itu kan HP keluaran terbaru mas. Mungkin masnya itu kurang update, kata Daniel. Kurang update gimana? Semua orang tahu kalau itu HP jadul, kata pendaki itu. Itu kan HP mahal, zaman saya muda dulu, kata bapak komando. Yang benar pak, tanyaku kembali. Iya benar, bapak waktu muda dulu baru lulus kuliah mana ada uang buat beli HP semahal itu. Tapi sekarang kan zaman sudah berubah. Sekarang HP mungkin canggih-canggih dan harganya juga semakin murah. Wah, emang bapak muda dulu tahun berapa pak? Kok udah ada HP kayak punya Roni itu? Itu sekitar 12 tahun yang lalu. Mungkin tahun 2005 atau 2006 kalau nggak salah. Ah, bapak ini ngarang, kata Iqbal sambil tertawa. Ternyata bapak yang serius gini bisa juga bercanda ya, kata Panji. Iya pak, masa tahun 2006 dibilang masa mudanya dulu. Aku juga tertawa mendengarnya. Pendaki yang lain memandang kita berlima dengan tatapan aneh dan heran. Salah satu pendaki wanita berkata, "Kalian kenapa ketawa seperti itu? Memang benar kan 2006 itu zaman dulu. Kok kalian ketawa mendengarnya? Maksud kalian apa ya? Kenapa kalian tertawa mendengar kabar kalau masa muda saya itu 12 tahun yang lalu? Kan bapak lagi bercanda sama kita. Jadinya lucu aja kan? Masa tahun 2006 bapak bilang zaman dulu," kataku kepada bapak itu. Iya pak, ada-ada aja. Kalau di zaman muda bapak 2006, terus tahun berapa sekarang pak? Tanya Rido sambil tertawa. Salah seorang pendaki menjawab, ini kan tahun 2018. Kenapa kalian harus tertawa mendengar hal itu? Hah? 2018? 2018 dari Hong Kong, kata Panji. Iya, ini kan tahun 2006. Kalian kenapa sih? Kata Iqbal dengan heran. Lah, kok bilang tahun 2006? Kata bapak komando itu dengan heran. Iya pak, kan memang benar ini tahun 2006. Emangnya ada yang salah pak? Jawabku. Pendaki yang lain semakin keheranan mendengar kami mengatakan kalau tahun ini adalah tahun 2006. Sekarang ini tahun 2018. Kenapa kalian semua bilang kalau tahun ini tahun 2006? Mungkin kalian masih kecapean. Coba kalian istirahat saja dulu, kata bapak komando. Kami nggak capek pak, kami baik-baik saja kok. Ini memang tahun 2006. Kami berangkat mendaki 4 hari yang lalu dan tersesat selama 3 hari di sebuah kampung di tengah hutan. Tempat arah kami datang kemarin pak, kata Iqbal yang menegaskan. Memang benar kalian semua itu butuh istirahat. Ayo istirahat dulu, biar bapak saja yang memasak untuk kalian makan siang ini, kata bapak itu. Kalian yang mungkin kecapean, ini jelas-jelas tahun 2006. Malah dibilang 2018. Konyol banget bercandanya, kata Panji yang emosian. Salah seorang pendaki berkata, coba kamu lihat,
tahun berapa mie instan ini kadaluarsa, katanya sambil menunjukkan satu bungkus mie. Panji kemudian mengeluarkannya dan membaca tanggal kadaluarsanya. Seketika Panji langsung terdiam dan melepaskan mie instan itu ke tanah. "Coba kamu lihat, Ron," kata Panji sambil bengong. Aku kemudian mengambil mie instan itu dan melihat memang benar tanggal kadaluarsanya itu tahun 2020. Aku juga langsung terdiam kebingungan dengan apa yang terjadi. Kalau kalian masih belum percaya, nih, coba lihat uang ini. Tahun berapa uang ini dicetak? Kata bapak pemandu itu sambil mengeluarkan dua jenis uang yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Aku melihat tahun berapa uang itu dicetak. Ternyata tahun 2017. "Ini pasti uang palsu ya, Pak? Kok ada uang seperti itu?" kataku dengan heran. "Ini uang baru. Ini uang resmi Indonesia. Baru dikeluarkan tahun lalu," kata bapak pemandu. "Uang Indonesia itu kayak gini, Pak," kata Daniel sambil mengeluarkan uang 10.000 keluaran tahun 2002. Pendaki yang lain pun berkata, "Itu kan uang jadul, sudah tidak berlaku sekarang." Kami semua semakin bingung dengan apa yang terjadi dengan orang-orang ini dan tahun berapa yang sebenarnya sekarang. "Memangnya kalian ini mendaki tahun berapa sih? Kok bisa-bisanya bilang tahun ini tahun 2006? Tanya Pak pemandu itu. "4 hari yang lalu, Pak. Ini potongan karcis saya. Masih saya simpan di kantong tas ransel." Aku kemudian mengeluarkan potongan karcis masuk dari Taman Nasional Gunung Samalas. Pak pemandu itu kemudian mengambilnya dari tanganku dan melihatnya. Bapak itu langsung terkejut, seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini kan karcis masuk tahun 2006, kata bapak itu sambil tercengang. "Lah, memang iya tahun 2006, Pak," kata Rido. "Yang benar, Pak," kata seorang pendaki sambil mengambil potongan karcis itu dari tangan pemandu itu. Pendaki di sana semua tercengang. Semuanya melihat potongan karcis pendakian yang aku keluarkan. Di sana tertulis tanggal 7 November tahun 2006. "Kah, kamu lahir tahun berapa?" kata bapak pemandu sambil memandangku. "Saya lahir 1985, Pak. Sekarang umur saya 21 tahun. Dengan perkataanku seperti itu, semuanya langsung kaget dan berdiri. Mereka semua menatap kami dengan tajam. Salah seorang pendaki wanita berkata, "Yang benar kamu jangan bohong deh." Kemudian Pak pemandu itu berkata lagi, "Kamu anak kuliahan di Universitas Mataram kan?" "Oh, kok Bapak bisa tahu?" "Fakultas Hukum. Kok Bapak bisa tahu sih semua tentang Roni, Pak?" kata Rido. "Kalian 3 orang dari fakultas yang sama kan, yang mendaki Gunung Samalas tahun 2006, kata Pak pemandu itu. Terlihat bibirnya bergetar. "Bapak orang hebat ya, kok bisa tahu kalau saya, Rido dan Roni satu fakultas," kata Daniel. Pemandu itu langsung meraba-raba badan kami. Badannya bergetar seperti baru melihat setan. "Ayo cepat, kita semua harus turun," kata bapak itu dengan nada tergesa-gesa. "Kenapa bapak tiba-tiba terburu-buru gini?" tanya Iqbal. "Pokoknya kalian harus cepat kembali. Kita harus secepatnya melaporkan kalian ke petugas," kata bapak itu dengan suara yang panik. Tangannya bergetar ketakutan. "Kita makan dulu kan, Pak? Ini makanannya belum matang," kataku. "Iya, Pak. Kenapa kita jadi terburu-buru begini?" kata salah seorang pendaki wanita. Pendaki yang lain kemudian berkata, "Pak, sebenarnya apa sih yang terjadi sama mereka?
"Kenapa Bapak tiba-tiba ketakutan seperti ini?" tanya salah seorang pendaki. Bapak pemandu itu tiba-tiba mengeluarkan dompet dari tas selempangnya. Dia langsung mengeluarkan KTP-nya. "Nih, lihat KTP Bapak." Terlihat tidak ada yang salah dengan identitas Bapak itu di KTP-nya. Tetapi setelah dilihat-lihat, ternyata tanggal lahirnya 17 September 1983. Ternyata Bapak itu seumuran sama aku. Usianya 2 tahun lebih tua dari aku. Kami semua langsung terkejut hebat. "Lah, kok bisa Pak kita seumuran? Bahkan saya lebih tua 4 bulan dari Bapak. Saya juga lahir tahun 83. Ini kok bisa Pak? Ini KTP palsu ya?" tanyaku kembali. "Mana mungkin bisa? Ini kan tahun 2006. Kok bisa Bapak kelihatan tua, tapi kita enggak?" kata Daniel. Bapak pemandu itu kemudian berkata, "Aku kakak tingkat kalian dulu di Universitas Mataram." Semua orang langsung kaget mendengarnya. Sudah, intinya sekarang kita cepat makan dan langsung segera turun sebelum malam tiba," kata bapak pemandu itu. Kami kemudian makan makanan yang kami masak agar cepat-cepat melanjutkan kembali. Kami semua penasaran dengan maksud dari bapak pemandu itu. Setelah selesai makan, kami berdiri dan siap melanjutkan perjalanan. Sebelum kita berangkat, ada baiknya kita berdoa dulu supaya perjalanan kita lancar. Kami semua berdoa dengan khusyuk dan dipimpin sama bapak pemandu itu berjalan menuruni hutan itu. Perjalanan kami menuruni gunung itu sangat cepat, sampai-sampai pendaki wanita yang kelelahan dengan langkah kaki pak pemandu yang cepat. "Pak, bisa pelan-pelan gak? Kasihan orang yang di belakang kecapean." "Ya sudah, kita istirahat 5 menit di sini," kata bapak itu. "Kenapa sih Bapak kok jalannya cepet banget? Kita kan juga capek Pak," kata Panji. "Kita harus cepat-cepat kembali. Kita harus membawa kalian berlima ke petugas jaga." "Salah kami apa Pak? Kami kan tidak pernah merusak alam atau menangkap hewan di sini." "Kalian tidak salah apa-apa. Intinya kita harus cepat kembali dan jangan panggil saya Bapak lagi ya." "Lah, kok gitu Pak? Bapak kan lebih tua dari kita," kataku. "Kalian kan sudah lihat KTP saya tadi. Saya seusia kalian, jadi jangan panggil saya Bapak lagi." "Mana bisa kayak gitu Pak? Bapak itu sudah tua, kami masih muda. Lagian kan KTP Bapak itu palsu," kata Panji. "Ya udah, terserah kalian saja. Semenit lagi kita jalan lagi ya," kata bapak itu. Setelah 5 menit kami istirahat, kami kemudian melanjutkan perjalanan dan tiba di pos 2 pada pukul 13:51. Kami kembali istirahat di sana dengan meminum air dan makan roti yang diberikan sama rombongan pendaki itu. "Sekarang sudah jam 2, kita jalan lagi ya," kata bapak yang berteriak. "Bapak gak ngerasain namanya capek ya?" kata Panji. "Kita harus sampai di gerbang pendakian sebelum petang," kata bapak itu yang menegaskan. Setelah istirahat, kami kembali melanjutkan perjalanan turun dari Gunung Samalas. Kami sudah memasuki kawasan savana. Aku melihat rumput yang 3 hari lalu hijau basah sekarang sudah menjadi coklat kering, yang berarti ini memang musim kemarau. Panas terik di siang hari menusuk kulit kepala kami karena tidak ada pohon tempat berteduh. Kami semua tetap berjalan, tetapi pendaki wanita rombongan pak pemandu itu pusing. Mungkin karena terlalu panas. Wanita yang pusing tadi kemudian digendong pacarnya turun. Setelah beberapa menit perjalanan, kami akhirnya tiba di pos 1. Segera kami berteduh di pondok yang ada di sana. Aku heran melihat pondok yang ada di pos 1 itu. Padahal pas kita mendaki kemarin, pondok itu terbuat dari kayu yang dengan atap rumput ilalang.
sekarang sudah menjadi pondok beton permanen. Aku hiraukan saja hal itu. Mungkin memang kemarin pengerjaannya cuma 1 hari. Kemudian kami minum air yang masih tersisa untuk melegakan tenggorokan yang sudah kering. Gimana nih Pak? Tamu Bapak itu kecapean. Apa kita tetap akan jalan cepat seperti tadi? Tanyaku kepada Bapak itu. Ini sudah jam 3 lebih. Kita harus cepat, kata Bapak itu. Kemudian Rido menambahkan, kita akan sampai di gerbang pendakian sebelum maghrib, walaupun kita jalan pelan-pelan kok Pak. Jadi kita bisa jalan lebih perlahan nanti Pak, kata Rido. Iya, tapi jangan terlalu pelan juga ya. Pak Komando itu kemudian mengeluarkan HP-nya dari sakunya dan mencoba untuk menelepon seseorang. Memangnya sinyal HP bisa dijangkau di pos 1 ini Pak? Tanyaku kepada Bapak itu. Bisa dong, sekarang kan sinyalnya udah 4G, kata salah seorang pendaki. Sinyal 4G itu apaan? HP saya juga bisa kan Mas? Tanya Iqbal sambil mengeluarkan HP-nya. Pendaki itu menjawab, mana bisa, itu kan HP jadul, nggak ada sinyal 4G-nya. HP yang kayak gitu paling bisanya cuma NG, katanya. Waduh, kata Iqbal sambil melihat layar HP-nya yang kecil. Padahal HP Iqbal juga waktu itu merupakan merek terkenal, juga karena mempunyai aplikasi BBM. Suara HP Bapak itu terdengar sedang mencoba memanggil seseorang. Halo, segera panggil Polhut dan Dinas Sosial. Iya, ada korban pendaki. Hubungi puskesmas terdekat juga. Cepat, kami ada di pos 1, pokoknya harus. Baik. Assalamualaikum. Begitulah yang kami dengar dari percakapan Bapak Komando itu di HP-nya. Bapak telepon siapa? Sepertinya serius sekali. Polisi hutan buat apa Pak? Tanyaku kepada Bapak itu. Enggak ada apa-apa kok. Kalian tenang saja. Intinya kalian sudah kembali dengan sehat dan selamat, kata Bapak itu. Iya kan, kami cuma tersesat 3 hari aja di hutan Pak. Kami baik-baik saja kok. Walaupun kami hampir mati kehabisan bekal di kampung itu. Hah? Kampung Anjani ya? Tanya Bapak itu. Iya, kok Bapak tahu? Tanya Daniel. Sudah, jangan dibahas sekarang. Nanti saya cerita kalau sudah sampai di rumah ya, kata Bapak itu. Setelah beberapa menit istirahat, kami kemudian melanjutkan perjalanan menuruni gunung itu menuju gerbang Taman Nasional Gunung Samalas. Setelah berjalan beberapa menit dari pos 1, aku kembali menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Bapak Komando itu. Pak, tolong jawab jujur apa yang sebenarnya terjadi, kataku sambil berjalan. Saya nggak bisa menjelaskannya sekarang. Nanti kalau sudah sampai di bawah baru bisa saya jelaskan. Palingan juga kita dikerjain, kata Panji. Sudah sekitar 20 menit berjalan, kami masih di area perbukitan savana. Dari sana sudah terlihat pemukiman warga yang menandakan bahwa kita akan segera sampai di gerbang pendakian. Akhirnya kita bisa pulang juga ya. Aku rindu masakan ibu, kata Iqbal. Iya ya, besok sudah bisa rebahan di kasurku. Pokoknya besok aku mau tidur seharian, kata Daniel. Iya sama, capek-capek gini enaknya memang rebahan di kasur yang empuk, kata Iqbal yang menambahkan. Apa rebahan? Enaknya itu ngopi, ngerokok pagi-pagi sambil nonton film. Kalian anak lemah yang pengen rebahan terus, kata Panji dengan sombongnya. Kau emang gak sadar kalau kau udah hampir pingsan kemarin, kata Rido. Iya, padahal dia yang ngerepotin kita, gak tahu diri nih orang. Aku gak butuh kalian, coba aja aku gak dikejar-kejar sama kaki tua sialan itu. Aku gak bakalan sampai kelelahan dan tersesat. Sudahlah, kalian jangan ribut. Kita sudah hampir sampai nih. Pak, terima kasih ya telah menolong kami. Bapak baik karena mau memberikan kami makanan sampai kami bisa turun.
Aku berkata sambil memandang bapak itu. Sudahlah, jangan dipikirkan. Intinya, kalian semua bisa pulang dengan selamat, kata bapak pemandu itu. Iya pak, kami sangat berterima kasih. Tanpa bantuan bapak, kami mungkin masih akan tersesat di hutan itu. Iya, sama-sama. Tapi, nanti kalau kita sudah sampai, kalian semua jangan kaget ya. Kalian kuatkan mental, ikhlaskan semuanya sama yang kuasa, kata bapak itu. Maksudnya apa ya pak? Tanyaku kembali. Nanti juga kalian akan tahu kok. Kami kemudian terdiam dan terus berjalan menuruni perbukitan itu. Tiba-tiba dari kejauhan, di parkiran pendakian itu, sudah terlihat ramai orang. Mobil ambulans terlihat parkir di sana seperti ada korban kecelakaan. Orang-orang ramai sedang menunggu seseorang. Terlihat juga polisi dan tentara yang berjaga di sana. Aku melihat gerbang pendakian itu sudah berubah. Area parkirnya lebih luas, tidak seperti pada saat kami datang mendaki kemarin. Lah, kok rame ya? Tanya Rido. Iya, kok rame? Apa ada orang yang kecelakaan? Tambah Daniel. Ini kenapa pak? Kok rame? Siapa yang mereka tunggu? Kata salah seorang pendaki kepada bapak komando. Iya pak, apa ini karena bapak yang menelpon tadi? Tanyaku kepada bapak itu. Sudah, kalian semua tenang saja, kata bapak itu. Aku melihat jam tanganku sudah menunjukkan pukul 5:06. Kami akhirnya sampai di parkiran dengan selamat. Sekitar jarak 50 meter dari parkiran itu, tiba-tiba semua orang yang ramai itu langsung menghampiri kami, menyambut kami. Polisi yang berjaga di sana langsung menghampiri kami semua dan menyuruh kami masuk ke kantor Taman Nasional Gunung Samalas. Kami semua menjadi tontonan. Warga sekitar juga ramai melihat kami seperti melihat artis. Apa yang sebenarnya terjadi kepada kami semua? Kemudian kami masuk ke dalam kantor itu, kecuali bapak pemandu itu yang terlihat berbicara kepada petugas Taman Nasional. Setelah kami semua masuk, kami semua beserta rombongan tamu Pak Komando itu langsung ditanya sama petugas yang ada di sana. Yang berangkat mendaki tahun 2006, coba angkat tangan, kata petugas berbaju coklat dan mengalungkan papan nama. Ternyata dia adalah kepala petugas Taman Nasional Gunung Samalas. Kami berlima kemudian langsung mengangkat tangan, sedangkan rombongan Pak Komando itu tidak ada yang mengangkat tangannya. Apa yang terjadi Pak? Kami salah apa? Tanyaku kepada polisi itu. Sudah, tenang ya, kalian gak salah apa-apa, ini cuma pemeriksaan aja kok, jawab polisi itu. Kemudian para pendaki rombongan Pak Komando itu diarahkan untuk menunggu di luar. Kemudian bapak komando itu aku lihat masuk ke dalam bersama petugas yang lain. Setelah itu kami berlima langsung diminta untuk melepaskan ransel kami dan barang-barang kami semua agar bisa diletakkan di meja petugas. Aku sempat kaget kenapa kami seperti pelaku kejahatan yang menyerahkan barang bukti. Apa-apaan ini Pak? Kami salah apa? Mau nyari narkoba? Kami semua gak ada yang makan narkoba, kata Panji. Masnya tenang ya, kami semua tidak bermaksud begitu kok, ikuti saja ya, katanya sambil tersenyum kepada kami. Baiklah Pak, kata Rido. Kami semua kemudian menaruh barang-barang kami di atas meja. Ransel kami langsung diambil petugas dan dibawa ke tempat lain. Ransel kita mau dibawa kemana tuh Pak? Tanya Panji. Tenang saja, gak akan ada barang yang hilang, saya jamin kok, kata polisi itu. Dompet juga kalian serahkan ya, tenang saja, uang kalian gak akan hilang kok, ini cuma diperiksa sebentar saja, kata polisi itu. Kami kemudian menyerahkan dompet masing-masing. Kemudian petugas yang lain meraba-raba kantong saku pakaian yang kami pakai. Setelah merasa tidak ada yang tertinggal,
Kami semua langsung diarahkan masuk ke ruangan seperti ruang UKS. Mungkin itu ruangan untuk korban pendaki. Kemudian orang-orang berbaju putih masuk, itu seperti perawat dan dokter. Kesehatannya kalian diperiksa dulu ya, kata kepala Taman Nasional. Kami semua sehat pak, gak ada yang sakit di sini, kataku. Iya, tapi baiknya juga diperiksakan. Lagian ini kan juga gratis, tidak bayar kok, kata dokter itu. Tapi cepat ya, kami semua mau pulang nih, kata Panji. Iya, sebentar kok. Kami semua diperiksa kesehatannya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Area kemaluan juga tak luput dari pemeriksaan dokter itu. Setelah selesai, kami kemudian diarahkan kembali ke ruangan yang sudah ada kursi dan makanan di atas meja. Di sana sudah ada bapak pemandu tadi yang sedang duduk menunggu kami. Kalian di sini dulu ya, makan dulu, kalian pasti lapar kan? Ucap kepala petugas itu. Tahu aja pak, kalau kita lagi lapar, kata Panji. Makasih ya pak. Iya pak, terima kasih banyak, sambung Ridho. Kami kemudian masuk dan makan dengan lahap karena sudah sangat lapar. Aku melihat kalender yang digantung di dinding ruangan itu dengan tahun 2018. Apa memang benar sekarang ini tahun 2018? Kataku dalam hati. Salah seorang bapak berkacamata berkata, kami mau bertanya seputaran tentang kalian mendaki ini. Jadi tenang aja ya. Kalau masalah pulang nanti kami antar kalau memang ingin pulang malam ini, kata seorang tentara. Apa boleh kami menelpon keluarga kami dulu pak? Tanya Daniel. Iya nanti, tapi kalian jawab semua pertanyaan kami dulu ya, jangan ada yang ditutupi. Baiklah pak, kataku kepada bapak polisi itu.